Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. It's me Ardi Didi. Pada video kali ini kita akan kembali mereview buku dari Ustadz Mukhlis Marsyal yang berjudul Sholawatin Aja. Di sini, di buku ini dijelaskan tentang kisah nyata kedahsyatan mendawamkan sholawat. Insya Allah semua masalah beres. Kedahsyatan mendawamkan sholawat. Dan pada buku ini Ustadz Mukhlis Marsyal mengklaim bahwa no hoax. Jadi artinya semua berita atau semua testimoni yang dituliskan dalam buku ini benar adanya, tidak direkayasa ataupun dibuat-buat, karena ini merupakan testimoni dari mereka yang sudah mendawamkan sholawat secara rutin dan kontinu. Bahkan hanya yang ada beberapa kali bersholawat, beberapa hari bersholawat dan langsung mendapatkan berkahnya, kedahsyatannya. Seperti itu. Dijelaskan banget di sini, no hoax. Dan di atas ini ada YouTube Ustadz Mukhlis Marsyal. Kalian bisa follow Mukhlis Marsyal. Ini no hoax, benar-benar tidak hoax. Seperti itu. Dan ini daftar harganya 65.000 kalau di Pulau Jawa. Dan aku beli ini di Gramedia Pekanbaru seharga 71.500 kalau tidak salah. Dan ini juga bisa didapatkan di Shopee. Kalian bisa cari aja dengan judul Sholawatin Aja. Baiklah teman-teman semua, kita akan mulai mereview salah satu cerita, atau kita akan membaca salah satu cerita supaya kita tahu apa sih sebenarnya isi dari dalam buku ini. Kenapa aku merekomendasikan kepada kalian buku ini? Jadi di buku ini benar-benar luar biasa. Dan di sini salah satu cerita yang menarik untuk aku ulas dan aku sharing ke teman-teman semua yang berjudul Menjemput Jodoh dan Menikah dengan Keberkahan Sholawat. Masya Allah, sungguh manis sekali judulnya. Dari Dani di Bandung. Alhamdulillah, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan testimoni saya mengenai keajaiban sholawat, yaitu tentang pernikahan yang dilaksanakan tanggal 15 nanti. Insya Allah, pernikahan ini bisa lancar karena sholawat dan sedekah, tentunya atas izin Allah. Jadi, pada awal 2012, saya masih kuliah dan pacaran. Walaupun harusnya kita tidak boleh pacaran karena Islam tidak mengajarkan begitu. Tapi waktu itu saya masih terlalu muda dan masih ingin mencoba-coba. Setelah lulus kuliah, pada tahun 2012, saya bekerja di Bekasi dan saya tinggalkan pacar saya di Bandung. Barulah pada tahun 2013, saya dapat kerja di Bandung. Akhirnya, saya balik ke Bandung dan bertemu lagi dengan pacar saya. Tahun 2018, alhamdulillah saya diberi kelancaran rezeki. Bisa dibilang, soal uang itu mudah saya dapatkan, sampai saya bisa kredit rumah di daerah Garut, tempat kelahiran pacar saya. Saya beli motor, saya beli mobil, dan lain-lain. Saking mudahnya semua itu, kerjaan saya hanya main, dan main. Sampai suatu ketika, saya gelap mata. Saking mudahnya saya mendekati dan mendapatkan perempuan, padahal saya sudah tunangan dengan pacar saya tahun 2015. Saya berselingkuh. Tentu hal itu membuat keluarga pacar saya kecewa. Bahkan karena hal itu, kedua perempuan itu malah meninggalkan saya sendirian. Sejak hari itu, kesulitan terus saja menghampiri saya. Seperti bisnis saya hancur, pesanan dari sana-sini tidak ada lagi, saya banyak ditipu orang, uang saya dibawa kabur, dan lain-lain, sampai akhirnya saya terlilit utang yang sangat banyak. Begitu stresnya saya saat itu karena terpuruk. Sampai-sampai gaji saya hanya sisa 400.000 dari pekerjaan saya yang lain. Padahal saat itu cicilan saya banyak, belum lagi bensin motor dan mobil. Saya pun cerita ke mama. Tentunya mama merasa kasihan pada saya yang begitu terpuruk. Akhirnya, mama menyarankan saya untuk membaca sholawat nariyah. Awalnya saya tidak tahu apa itu sholawat nariyah. Ternyata mama punya banyak cerita dengan keajaiban sholawat nariyah. Ayo, siapa yang gak tahu sholawat nariyah? Nanti akan kita bahas di akhir video.
Alhamdulillah, ketika saya terpuruk, saya tidak lagi lari ke hal-hal yang negatif. Saya justru semakin dekat dengan Allah. Saya pun mencari-cari fadilah salawat naria, diantaranya bisa menghilangkan galau, kesedihan hati, dijauhkan dari bencana, dimudahkan urusannya, dilapangkan kesulitannya, dikabulkan hajat-hajatnya dengan cepat. Saya pun mengamalkannya setiap ba'da salat subuh sebanyak 41 kali, sementara salat-salat lainnya sebanyak 11 kali. Di tahun 2018, saya memiliki hajat ingin menikah dengan mantan tunangan saya. Sulit memang, karena keluarga dia pasti sangat kecewa dengan saya. Tapi dengan penuh keyakinan, saya berdoa agar Allah mempertemukan saya dengan dia. Alhamdulillah, sekarang era medsos. Mudah sekali untuk menemukan dia dan berkomunikasi dengannya. Akhirnya, kami kembali bertemu. Salahnya, saya mencari dia bukan untuk mengajaknya menikah. Itu semua karena saya merasa tidak punya apa-apa untuk bakal menikahinya. Akhirnya, kami hanya bisa berpacaran. Tapi walaupun begitu, saya tetap bertekad untuk menikahinya. Maka itu, saya menabung untuk biaya pernikahan kami. Mungkin karena pacaran dan tidak berkah, entah kenapa tabungan saya tidak tambah-tambah. Saya lalui hari-hari juga dengan perasaan resah atas rezeki yang saya punya. Di situ, saya mulai berhajat ingin segera melunasi utang-utang saya. Saya pun rajin bersalawat dimanapun saya berada, bahkan saya beraktivitas sekalipun. Bahkan saya bongkar tabungan, ternyata isinya hanya 250.000. Sedangkan utang saya yang paling kecil 25 juta. Tak lama kemudian, saat saya sedang gencar-gencarnya membaca selawat naria dan bersedekah, tiba-tiba keesokan harinya saya mendapat rezeki sebesar 25.250.000. Alhamdulillah, saya sudah lebih tenang karena saya bisa menabung lebih banyak untuk modal menikah. Selanjutnya pada bulan November, saya kembali bersalawat sambil berdoa agar Allah menjadikan calon istri saya wanita yang salehah. Selang seminggu kemudian, tiba-tiba saya mendapat kabar bahwa pacar saya itu sudah berhijab. Masya Allah, tanpa bimbingan dan perintah saya, Allah melembutkan hatinya dan mengubahnya seperti keinginan saya. Alhamdulillah. Tapi bukan hanya itu, ternyata perubahannya juga mengubah pola pikirnya. Bahkan dia sempat bilang pada saya, kalau hingga akhir tahun 2018 saya tidak juga menikahinya, dia akan menikah dengan pria yang lain. Ya Allah, saya bingung sekali. Saat itu saya hanya punya 30 juta. Kalau dihitung-hitung, mungkin hanya cukup untuk akad dan selamatan. Akhirnya, saat itu kami mengadakan pertemuan kedua belah pihak, keluarga. Di sanalah kami mendapatkan kesimpulan. Karena calon istri saya anak terakhir, maka keluarga ingin pesta diadakan dengan meriah dan mengundang banyak tamu. Di situ saya kembali berdebar. Saya merasa tidak mungkin karena hanya dalam waktu 1 bulan saya harus mempersiapkan semuanya. Terlalu mepet sekali rasanya. Akhirnya, uang 30 juta saya berikan ke keluarga wanita dan mereka yang akan mengatur wedding organizer-nya, serta segala keperluannya. Sementara, dari pihak saya menyediakan mahar, kartu undangan, seserahan, souvenir, dan gedung. Ya Allah, saat itu saya benar-benar pusing. Dari situ saya mulai mengingat kembali selawat naria. Waktu itu juga saya bingung sekali dari mana uang untuk membeli mahar. Sementara kakak saya hanya bisa memberi bantuan untuk biaya riasan salon dan pengajian. Saya pun kembali mendamkan salawat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, keajaiban terjadi lagi. Saudara saya dari Depok tiba-tiba menelpon dan minta saya datang ke sana. Saya pun datang. Alhamdulillah, beliau menyampaikan rezeki kepada saya bahwa ada uang peninggalan almarhum kakek saya untuk almarhum ayah saya sebesar 10 juta. Beliau menyuruh saya memakai uang tersebut untuk mahar. Masya Allah, saya pulang dalam keadaan bahagia karena permasalahan tentang mahar dan seserahan telah selesai. Apalagi ditambah uang 2 juta untuk pegangan saya. Saat itu, saya masih memikirkan biaya gedung, souvenir, dan kartu undangan. Waktu itu kebetulan teman dekat saya di kantor selalu mendengarkan ceramah yang sama, dan beliau memberi bantuan kepada saya berupa uang dan biaya lain-lain. Bahkan dia bilang, gantinya nanti saja kalau saya sudah punya uang. Masya Allah, semuanya terasa sudah siap bagi saya. Tapi, tiba-tiba masalah baru datang lagi dari pihak wanita. Biaya WO masih kurang, sementara waktu kami menikah sebentar lagi. Saya ingat betul waktu itu tabungan saya hanya ada 100.000. Saya pun mengandalkan uang itu untuk bersedekah sambil membaca selawat naria dan berdoa agar Allah memampukan saya untuk mencukupi kekurangan wedding organizer, serta rajin menjalankan sholat. Alhamdulillah, besoknya Allah membayar kontan melalui bos saya. Tiba-tiba bos saya memberi uang 10 juta dan kebetulan kekurangan WO memang 10 juta. Pada akhirnya semua tercukupi.
Dan saat ini saya sedang menunggu hari-hari menjelang pernikahan. Mohon doanya teman-teman. Sekian testimoni dari saya. Semoga bermanfaat. Pesan saya, jangan pernah meragukan salawat dan keajaibannya dari Allah. Meski begitu, tetaplah berikhtiar hingga Allah turunkan bantuannya. Insya Allah kita semua termasuk orang-orang yang beristiqomah dalam bersalawat. Amin. Amin. Masya Allah teman-teman semuanya. Jadi apa sih hikmah dan kiat yang bisa kita ambil? Salah satu kelebihan buku ini juga disertai hikmah dan kiatnya. Alhamdulillah, senang sekali membaca kisah Mas Dani. Dari kisah ini kita bisa mengetahui bahwa Mas Dani rajin membaca selawat naria, sedekah tanpa tanggung-tanggung, serta sholat 5 waktu terlebih berjamaah pada waktu subuh. Insya Allah ini semua bisa menjadi motivasi dan inspirasi bagi kita agar istiqomah dalam berselawat. Insya Allah, amin. Jadi teman-teman semuanya, setiap aku baca dari kisah-kisah salawat ini, terkadang aku sampai berkaca-kaca, bahkan menahan air mata. Karena memang teman-teman semuanya, kemanisan salawat itu nggak bisa kita hindari kalau kita istiqomah, kalau kita mendawamkannya bersungguh-sungguh. Karena pribadiku juga udah merasakannya begitu dahsyatnya salawat ini teman-teman semua. Hatinya tenang, pikirannya tenang, pembawaannya enjoy dan kalem. Jadi ini benar-benar selain menyejukkan jiwa, juga terkadang Allah bantu kita dari segala penjuru. Masya Allah, sungguh luar biasa. Dan teman-teman semua, salawat naria itu salawat yang begini. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala syahidina Muhammadinil lazi tanhalu bihil uqadu wa tamfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunnalu bihil ragaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Yang seperti itu teman-teman salawat naria. Dulu nih sering banget kita dengarkan di musola atau di masjid-masjid, atau saat kita ngaji juga terkadang guru ngaji sering kayak mendawamkan salawat ini untuk kita gitu. Jadi salawat ini memang benar-benar udah luar biasa banget keajaibannya. Sudah bukan hanya Mas ini yang merasakan, banyak orang sudah merasakan keajaiban salawat naria, termasuk pribadi aku sendiri. Mungkin saat ini belum bisa aku ceritakan tentang what is the miracle of salawat yang terjadi padaku, tapi one day, suatu hari nanti pasti akan aku ceritakan. Karena untuk saat ini aku benar-benar belum siap untuk menceritakannya seperti itu. Dan kalau kalian memiliki buku ini, di buku ini juga ada beberapa macam salawat. Di antaranya juga ada salawat naria yang kita bacakan tadi. Sekarang mari kita coba lihat arti dari salawat naria ini. Jadi arti dari salawat naria ini yaitu, ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam yang sempurna kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan perantara beliau lepaslah ikatan-ikatan, hilanglah kesedihan, terkabul hajat-hajat, diperoleh kesenangan dan husnul khotimah. Dan berkat wajah beliau yang mulia diturunkanlah hujan, dan semoga juga dilimpahkan kepada keluarga dan sahabatnya dalam setiap kedipan mata dan tarikan nafas, sebanyak segala sesuatu yang engkau ketahui. Masya Allah, sungguh luar biasa teman-teman semuanya. Mungkin hanya inilah untuk cerita pada hari ini, review cerita dari buku Salawatin aja dari Ustadz Mukhlis Marshall.
kalian bisa kunjungi YouTube Ustadz Mukhlis Marshall. Linknya akan aku taruh di description box. Di sana ada banyak banget testimoni yang no hoax tentang keajaiban sholawat. Dan jika kalian ingin mendapatkan buku ini sudah tersedia hampir di seluruh kota di Indonesia, di Gramedia, bahkan di online shop kayak Shopee pun sudah ada. Kalian bisa cari aja dengan kata kunci sholawatin aja. Inti buku benar-benar recommended, dan mari kita dukung buku ini untuk menjadi salah satu bestseller di Indonesia agar ya semuanya itu jadi melek tentang sholawat seperti itu teman-teman semua. Mungkin untuk video kali ini hanya ini yang dapat Arti sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke sosial media yang kalian punya, dan follow Instagram di @arden18_. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.